Pria ini tiba-tiba mengeluarkan pasir dan lumpur dari kedua matanya. Ia berjalan dengan perasaan yang sangat marah. Namun pasir dan lumpur itu semakin deras mengalir di sekujur tubuhnya. Ia semakin panik. Raja itu telah dikutuk. Puluhan bara api berterbangan membakar tubuhnya seperti sedang memanggang keramik tanah liat. Tubuhnya kini mengeras layaknya sebuah patung. Para prajurit yang berjaga di luar juga mengalami hal yang sama. Mereka berubah menjadi pasukan terakota yang dikutuk. Semua ini berawal dari Kaisar Naga yang ingin hidup abadi. Seluruh daratan Cina berhasil ditaklukkan dengan tangan besi. Ia tidak segan untuk menghabisi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturannya. Untuk memenuhi ambisinya menjadi yang terkuat, ia mempelajari ilmu sihir tingkat tinggi dan menguasai 5 elemen kehidupan, yaitu air, api, tanah, kayu, dan logam. Kini hanya ada satu musuh yang belum bisa ia kalahkan, yaitu kematian. Sang Kaisar mengirim Jenderal Ming untuk menemukan penyihir sakti yang memiliki rahasia keabadian. Usianya sudah ratusan tahun namun masih terlihat sangat muda. Ketika sang Kaisar bertemu dengan penyihir tersebut, ia langsung jatuh hati. Namun sayang, hati penyihir itu telah ia berikan untuk Jenderal Ming. Penyihir itu kemudian membacakan mantra-mantra. Ketika prosesi telah selesai, dengan keji sang Kaisar malah memotong tubuh sang jenderal menjadi beberapa bagian. Tidak ada yang boleh menolaknya. Kaisar Naga berbalik menikam sang penyihir cantik. Namun tanpa diduga, sang penyihir bukan membacakan mantra keabadian melainkan sebuah kutukan. Kutukan itu tidak boleh dihapus atau Kaisar akan bangkit untuk menguasai dunia. Tim ekspedisi ini baru saja menemukan makam prajurit terakota yang dikutuk bersama dengan kaisarnya. Namun malang, seorang dari mereka menginjak jebakan yang berisi gas merkuri berbahaya. Gas tersebut membakar wajah dan tubuhnya dengan sangat cepat. Kejadian itu membuat jebakan lainnya menjadi aktif. Busur panah kemudian bergerak ke arah mereka. Seluruh tim ekspedisi berlari menghindari puluhan anak panah yang melesat cepat. Tiba-tiba sebuah cakram terbang dan mengenai seorang tim ekspedisi. Kini hanya 2 orang yang tersisa. Wilson mengingatkan Alex agar tetap fokus pada misinya, sehingga kematian teman-temannya itu tidak menjadi sia-sia. Alex bergerak ke sebuah meja, kemudian menuangkan air ke dalamnya. Meja itu nampak seperti sebuah kompas. Tiba-tiba lantai yang mereka pijak turun dan terbelah 2. Mereka jatuh masuk ke dalam sebuah ruangan tersembunyi, di mana akhirnya mereka berhasil menemukan patung kereta kedua yang disinyalir sebagai makam Kaisar Naga. Ini adalah penemuan bersejarah. Alex selalu membawa temuannya itu ke kota Shanghai. Di sana Alex dikunjungi oleh kedua orang tuanya yang kebetulan juga ingin bertemu dengan Wilson. Namun tiba-tiba Wilson datang bersama dengan Jenderal Yang dan Kolonel Choi. Jenderal menodongkan senjata dan meminta Evelyn untuk menerjemahkan tulisan di batu Eye of Shangri-La. Hanya darah orang yang memiliki hati bersih yang bisa membuka Eye of Shangri-La. Setelah mendengar kata-kata itu, Kolonel Choi memilih Evelyn yang selalu rela berkorban untuk keluarganya. Eye of Shangri-La ternyata berisi air keabadian yang akan mereka gunakan untuk membangkitkan sang Kaisar. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Ornamen ular pada batu ini tiba-tiba hidup dan bergerak. Eye of Shangri-La terbuka seperti bunga lotus dengan air keabadian berada di tengahnya. Jenderal Yang bersiap menghidupkan sang Kaisar. Seorang wanita berayun mencoba menghalanginya namun gagal. Sepasang tangan kemudian muncul dari balik patung. Patung itu hancur berkeping-keping. Kaisar Naga telah bangkit kembali. Richard menembaki sang Kaisar yang dibalas dengan semburan api. Kaisar yang bernama Jenderal Yang kemudian kabur bersama kereta kudanya. Setelah aksi kejar-kejaran tersebut, Alex dan keluarganya bertemu dengan Lin, seorang penjaga makam Kaisar. Lin mengatakan jika Kaisar berhasil menemukan kolam keabadian, maka Kaisar akan mendapatkan kekuatan untuk membangkitkan pasukan dan menguasai dunia. Akhirnya dengan bantuan Lin sebagai petunjuk arah, Alex dan keluarganya bergerak menuju gerbang Shangri-La, tempat di mana kolam keabadian itu berada. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari, mereka akhirnya sampai di depan gerbang Shangri-La. Namun belum sempat masuk ke dalam, mereka diserang oleh pasukan Jenderal Yang. Pasukan jenderal menembakkan bazooka secara bertubi-tubi, membuat posisi Alex dan lainnya semakin tersudut. Tiba-tiba Lin berteriak memanggil bantuan. Siapakah yang akan membantunya? Lanjut ke part berikutnya ya. Wanita ini berteriak meminta bantuan. Tiba-tiba dari balik hujan salju muncul 3 makhluk berbulu putih, si penghuni pegunungan Himalaya. Ternyata ia bisa berkomunikasi dengan bangsa Yeti. Pasukan Jenderal Yang terlihat ketakutan dan kebingungan. Yeti bukanlah lawan yang sepadan. Yeti-Yeti itu melempar tubuh pasukan jenderal tersebut seperti layaknya sebuah permainan, termasuk melempar Jenderal Yang hingga terpental jauh. Melihat pasukannya tidak berdaya, Kaisar Naga akhirnya turun tangan. Ia menggunakan
menggunakan kekuatan pengendali es untuk menyerang Alex dan yang lainnya. Di sisi lain, auman Kaisar Naga yang sangat kencang mampu menakuti para Yeti. Kini sang Kaisar telah mengetahui letak pasti di mana kolam keabadian itu berada. Alex mencoba menghentikan Kaisar menggunakan dinamit. Namun hal itu malah membuat Richard tertusuk pedang karena menyelamatkannya. Ledakan dinamit membuat longsoran salju skala besar dan menyapu semua orang yang berada di bawahnya. Beruntung, Alex dan timnya berhasil selamat kecuali Richard yang terkena luka tusuk. Mereka pun segera bergerak menuju Shangri-La. Di sana mereka bertemu dengan Yuan, penyihir yang dulu telah mengutuk Kaisar Naga. Yuan ternyata adalah ibu dari Lin. Dengan bantuan air keabadian, luka Richard seketika sembuh tidak berbekas. Namun ketenangan mereka harus berakhir ketika Kaisar Naga berhasil sampai ke Shangri-La. Kaisar dengan mudah mengalahkan Yuan dan Lin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Seekor naga berkepala 3 ini adalah jelmaan dari Kaisar Naga. Ia telah mendapatkan air keabadian. Kini ia bersiap untuk membangkitkan pasukan setianya. Tanah-tanah makam kerajaan itu mendadak menjadi ambruk. Dari dalam tanah itu keluar ribuan prajurit Kaisar Naga yang berbaris rapi siap untuk berperang. Mereka berbaris menunggu perintah sang Kaisar. Di waktu yang sama, Ziyuan diam-diam masuk ke ruangan Kaisar Naga. Ia mengorbankan keabadiannya untuk menghidupkan para tahanan untuk melawan pasukan Kaisar Naga. Dari dalam tanah muncullah Jenderal Ming dan para tahanan yang dulu dihabisi oleh sang Kaisar. Kini mereka bangkit untuk membalaskan dendam. Di saat itulah peperangan besar antara dua pasukan mumi terjadi. Di sisi lain, Kaisar Naga kini berhadapan langsung dengan Ziyuan. Ziyuan melihat belati yang ada di pinggang sang Kaisar. Ia pun akhirnya mengorbankan diri untuk dapat merebut belati tersebut. Karena kini ia sudah tidak abadi, Ziyuan pun mengalami luka parah akibat tusukan Kaisar Naga. Bantuan datang dari Mad Dog. Ia menembaki para mumi dari atas pesawat. Kaisar yang melihat itu berubah menjadi seekor monster untuk menghentikan pesawat Mad Dog. Di detik-detik terakhir hidupnya, Ziyuan memberikan belati kepada Lin dan memintanya untuk menusukkan belati itu tepat di jantung Kaisar Naga. Richard dan Alex segera mengejar Kaisar Naga yang sedang melakukan ritual untuk menghancurkan pasukan mumi Jenderal Ming. Alex datang dan mengacaukan ritual tersebut. Kaisar berubah menjadi monster dan menyerang Alex. Selagi Kaisar sibuk melawan Alex, Richard melompat dari belakang dan langsung menusuk sang Kaisar dengan belati itu. Karena tidak tepat mengenai jantung, serangan tersebut tidak berarti apa-apa bagi si Kaisar. Ia melemparkan belati itu hingga patah. Meskipun terus-terusan dihajar oleh sang Kaisar, Richard tidak menyerah. Akhirnya, kesempatan itu pun datang. Richard menusukkan belati itu tepat di jantung Kaisar. Kemudian, Alex melompat dan menusukkan patahan belati dari belakang hingga tersambung tepat di jantung sang Kaisar Naga. Kaisar Naga akhirnya bisa dikalahkan dan mati untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan pasukannya yang telah berubah menjadi debu. Terima kasih sudah menonton.